Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks besok dan juga 7 saham di sektor finance. Di antaranya ada Big Bank, yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, dan ketujuh ARTO. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini sempat rebound di sesi awal tapi kemudian tertekan dan terkoreksi cukup dalam 0,8% ke harga 6060. Jadi di regional Asia cuman IHSG yang ditutup merah, lainnya ditutup hijau dan ya naik lumayan besar. Transaksi sampai jam saya buat video ini ada di 11,7 triliun. Asing hari ini net sell di 147 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IHSG tadi sempat rebound tapi sepertinya nggak mampu naik dan tertekan, akhirnya terkoreksi cukup dalam ya, 0,8% ke harga 6060. Ya dengan kondisi seperti ini ada potensi untuk menutup gap dulu di 6030. Jadi tetap perlu hati-hati ya, karena ini bisa dibilang false breakout. Kalaupun dia turun dulu terus ditarik naik ya bisa aja, karena ini IHSG sepertinya banyak drama ya. Padahal arahnya memang mau ke atas tapi ya nggak langsung naik turun dulu. Ya mungkin ada yang ditunggu ya, sebagai trader menjalankan trading plan-nya. Kalau sudah di dekat resisten seperti hari ini, kalau sudah breakout udah profit ya harusnya profit taking dulu. Jangan sampai keseret sampai bawah ya. Jadi seperti itu. Untuk IHSG besok ya masih mix ya, kemungkinan ada rebound tapi ya bisa koreksi dulu menutup gap. Ya kalau bagusnya dulu nutup gap aja turun 0,5% terus baru naik, biar lebih lancar ke depannya ke atas. Jadi seperti itu untuk IHSG. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada BBNI yang hari ini ditutup turun tipis 0,46% ke harga 5.325. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang terlihat BBNI didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBNI masih aman, 2 hari koreksi juga volume kecil dan terlihat memang ya dia ada reject area 5250 ya. Jadi sepertinya kuat, dan kalaupun harus turun ya mentok-mentok 5150 sampai 5175, kemudian mantul seperti gambaran saya ini ya. Kalaupun dia koreksi paling retest support terus mantul lagi. Dengan kondisi seperti ini juga dia akan membentuk candle hammer. Jadi tetap ini dibilang masih ada buyer yang siap nampung ya. Ini kan terlihat dia berapa kali dibawa ke bawah, tapi kemudian ditarik naik ke atas. Ya aman lah. Tapi kalaupun besok harus koreksi, ya kalau yang belum punya bisa spek buy di area 5250 sampai 5150. Dengan skenario jebol 5100 jual aja. Jadi seperti itu. Untuk BBNI arahnya masih ke atas, cuman dia kemungkinan masih sideways dan harusnya BBNI juga mempertahankan supportnya di 5150. Terlihat juga indikator MACD masih mengarah ke atas membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Volume hari ini koreksi kecil ya. Ya aman lah, lihat besok bagaimana pergerakan IHSG. Kalau IHSG rebound ya kemungkinan besar BBNI rebound. Jadi seperti itu untuk BBNI. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada BMRI yang hari ini ditutup terkoreksi 2,51% ke harga 5.825. Kalau dilihat transaksi asing hari ini kembali net sell dan bahkan dari minggu lalu. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BMRI terlihat memang lagi didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BMRI kembali ke support setelah hari kemarin gagal menembus area harga 6.000. Ya hari ini juga dia sempat menyentuh 5.975 kemudian dibawa turun. Ya karena market nggak mendukung, dengan kondisi seperti ini BMRI potensi masih bisa turun. Tapi terlihat dia sudah 3 hari low-nya tetap masih di 5.800. Dan terlihat memang
BMRI ini lagi membuat base ya, cuman sudah mulai tinggi nih, high-nya terbentuk juga. Nih kan lebih tinggi dari high sebelumnya. Nih juga terbentuk ya, jangan sampai jebol. Ya kalaupun jebol ya out dulu kalau turun dari 5.700. Kalau mau coba spekulasi buy, tapi ini disclaimer on ya cut loss saja kalau jebol 5.700 bisa di 5.650 itu sekitar 3%, dan target profitnya tarik langsung sampai kalau ke 6.000 risk rewardnya sama ya 1:1 nih, tapi tarik aja langsung sampai 6.200 bahkan bisa ke 6.350 risk rewardnya ya menarik 1:3 ya kalau sampai 6.350. Jadi seperti itu. Untuk BMRI sekarang juga masih murah di bawah harga wajarnya, cuman karena market belum bagus makanya BMRI juga ya 2 hari naik habis itu dia turun lagi. Ya profitnya nggak bisa lebar lah kalau di BMRI, 1-3% mungkin dapat seminggu ya, tapi belinya dekat support, jualnya dekat resisten. Seperti itu aja kalau mau trading di BMRI. Seperti hari kemarin misalnya di hari Jumat beli di support di 5.800 kan, hari Senin kemarin bisa jual di 6.000 sampai 5.975. Kan lumayan 2,5%. Jadi seperti itu, dan sekarang ya kesempatan untuk beli atau nawar lagi, siapa tahu dikasih lebih murah di 5.750 atau 5.775, jadi cut loss-nya lebih tipis, target profitnya jadi lebih besar. Jadi seperti itu untuk BMRI. Yang penting sabar, kalau target saya akhir tahun ya semoga tercapai. Yang penting dia breakout dulu 6.400, kalau 6.400 di breakout ya bisa sampai 7.400. Seperti itu untuk BMRI. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada BBRI yang hari ini ditutup juga terkoreksi tipis 1,76% ke harga 3.890. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBRI didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBRI kembali lagi ke support. Memang dia masih uptrend di dalam uptrend channelnya. Tapi kalau seperti ini kan agak bingung nanti menentukan harga cut loss. Nah, saya lebih suka memang menggunakan yang klasik ya, support resisten yang seperti ini. Nah, ini kan terlihat resistennya itu ada di sekitaran 4.000 sampai 4.050 dan supportnya itu 3.800. Sekarang ini ada di area ya bisa dibilang sedikit pertengahan, dan BBRI ini masih sideways. Dengan kondisi saham yang sideways itu cocok untuk di swing trade ya. Belinya dekat support, jualnya ya dekat resisten, atau kalau beli dekat support sudah profit 2-3% juga jual, nggak usah mikir besok bisa naik lebih tinggi, ya udah jual, yang penting bisa profit. Jadi seperti halnya BBRI ini, kalau kemarin beli di support hari Jumat ya sempat juga jual di resisten, ini kan lumayan 3,5% kalau beli dekat support. Dan sekarang ini kesempatan lagi untuk beli dekat support, dan cut loss-nya juga nggak dalam. Tahuman kan nih harganya sudah tinggi, beli dekat support cut loss-nya dalam, dan profitnya ya kalau besok dikasih koreksi dulu ya itu bagus. Tadi harusnya ya kalau Bapak Ibu ada perhatikan BBRI ya tadi itu bisa beli di 3.850 sampai 3.840, kan dekat dengan support. Cut loss-nya cuman ya bisa cut loss sekitar 2% dan target profitnya 4%. Kan risk reward-nya 1:2. Memang nggak bisa lebar, nggak bisa sampai 10, 15 atau 7%, tapi kalau dananya besar juga dapat profit 1-2% juga lumayan kan. Seperti halnya trader scalping, mereka itu yang dicari profit nggak besar, 2-3% juga mereka jual, cuman dananya kan besar, jadi sekali profit walaupun yang dirasa tipis 2-3%, tapi nilai uangnya bisa lebih besar. Jadi seperti itu ya. Makanya trading itu yang penting profit dulu, bisa tipis-tipis saja, yang penting sering ya, dengan cara terus belajar, terus mencoba yang mana cocok dengan profil resiko masing-masing. Jangan mikir untung lebar dulu ya. Dapat 2-3% yang penting sering, cut loss-nya jarang, nanti dengan sendirinya akan bertambah modal dan juga pengetahuan makin bertambah, dan tahu pengalaman juga jam terbang, tahu karakter saham-saham yang ditradingkan ya
dengan sendirinya nanti uang terus bertambah. Jadi seperti itu ya, jangan patah semangat, terus saja belajar. Jangan mikir untung besar dulu, mikir bagaimana dapat untung kecil tapi sering. Nah itu kuncinya ya. Kalau kecil tapi sering, cut loss-nya jarang, ya dengan sendirinya nanti akan lebih bagus lagi ke depannya. Biasanya seperti itu. Kalau trading mikir untung besar dulu, biasanya tumbang di market ya. Jadi seperti itu. Dan jangan lupa disiplin. Ya harus rela cut loss, jangan pakai perasaan. Kalau mau trading dan scalping, apalagi pas trading cepat. Jadi seperti itu. Untuk BBRI ya mungkin bisa koreksi dulu, tapi harusnya tetap mempertahankan supportnya 3.800 seperti itu. Untuk BBRI kita langsung saja ke saham keempat, ada BBCA yang hari ini ditutup di harga 33.000, naik tipis 0,15%. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy ya, bahkan dari awal bulan Agustus. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBCA diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBCA sepertinya ini sudah confirm membuat double bottom. Jadi sepertinya memang cukup kuat, support 32.650 dan kebetulan di 32.400 juga ada EMA 200, dan juga ini bisa dikatakan BBCA sudah kembali uptrend. Ya, karena sudah di atas EMA 200-nya dan juga sudah mematahkan trend line downtrendnya. Ya, ini bisa dikatakan BBCA mau bullish. Ya, tinggal 1-2 hari lagi. Yang penting ya skenarionya jangan sampai jebol 32.000 lah. Toleransinya ini jangan dijebol. Kalau dia nutup gap dulu bisa. Menurut saya di 32.000. Kalau jebol dari itu ya bisa kembali downtrend ya. Tapi kalau memang arahnya ke atas, harusnya BBCA nggak sampai turun ke 32.000. Kalaupun turun nanti tarikan tetap di atas 32.000. Jadi seperti itu. Untuk BBCA, volume juga makin besar dari volume hari-hari sebelumnya. Ya harusnya arah BBCA masih ke atas, cuman market nggak mendukung hari ini. Ya, cuman juga hari ini bagus. BBCA tutupnya di harga tertinggi hari ini dan membuat candle hammer. Jadi kalau besok market rebound, ada target juga kenaikan BBCA itu kembali ke 33.800. Jadi seperti itu. Kalau Bapak Ibu yang sudah pegang dari bawah tetap hold aja, apalagi beli di 29.000. Yang penting BBCA nggak turun dari 32.000. Jadi bisa terus di hold, dan target kenaikannya itu bisa kembali uji harga tertingginya di Januari 2021 di 36.850. Apakah bisa untuk di spekulasi buy BBCA? Ya harusnya ini bisa aja, tinggal cut loss nih. Cut lossnya 3%, target profitnya 33.000 sampai 34.000. Ya risk rewardnya 1:1 lah untuk BBCA, tapi peluang untuk profit potensi besar. Tapi disclaimer on, bisa aja kalau market nggak mendukung dia turun dulu. Ya uji area 32.000 untuk menutup gap. Jadi seperti itu untuk BBCA. Kita langsung saja ke saham kelima, ada BBTN yang hari ini ditutup terkoreksi tipis 1,74% ke harga 1.405. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BTN sedikit diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBTN bisa dibilang false breakout, kembali gagal breakout dari EMA 60-nya garis hitam ini dan membuat candle bearish engulfing. Tapi bagusnya dia menutup gap hari ini, low-nya ada di 1395, penutupan di hari Jumat itu ada di 1395. Jadi ketutup ya dengan koreksi volume kecil. Dengan kondisi candle seperti ini tanggung ya. Kalau mau coba spekulasi buy ya belum bisa. Memang kalau besok market bagus, dia ada peluang rebound. Kalau dia rebound lagi dan tutupnya di atas 1350, itu peluang bagus ya. Jadi kalau dia turun dulu ya coba antri beli di bawah 1380, bisa di 1350 atau 1360. Pokoknya di bawah sini bisa spekulasi buy biar cut loss-nya lebih tipis dan profitnya lebih besar. Kalau beli di harga sekarang, cut loss-nya yang kedalaman
dan target profitnya nggak sesuai. Kalau dulu hari Jumat Bapak Ibu beli buy on weakness di area support, misalnya di 1360, itu cut lossnya cuma 2,5%. Hari Senin harusnya sudah bisa profit sekitar 5% nih ya. Jadi trading itu nggak susah. Tinggal Bapak Ibu tentukan dulu support dan resisten yang sering disentuh oleh saham yang diincar Bapak Ibu. Kemudian ya belinya dekat support, sabar tunggu dekat support. Ini seperti BBTN. Beberapa kali beli di support tuh udah profit taking terus nih. Misalnya beli di 16 Agustus, beli di 1350, sempat profit taking di 1430. Terus dia turun lagi kan di tanggal 19 Agustus, beli lagi di 1350. Hari Senin sudah profit taking lagi. Atau hari Jumat profit taking lagi, tipis. Kan seperti itu aja trading. Gak perlu muluk-muluk. Mau gambar, mau pakai indikator, pakai support resisten ini aja udah bisa untuk mendapatkan profit. Ya, yang penting sabar, nggak perlu tiap hari trading. Cari sahamnya, lihat dia udah dekat support, nggak udah dekat support, lihat koreksinya, volumenya kecil nggak, volumenya kecil, coba spekulasi baik. Namanya trading tuh coba. Yang penting punya trading plan, misalnya Bapak Ibu beli dekat support dengan skenario kalau besoknya dia tutup di bawah support menyentuh harga cut loss, ya udah cut loss aja. Gak usah mikir. Seperti halnya BBTN ini kan, kalau Bapak Ibu beli di dekat support belum ada pernah cut loss. Kalau sebelumnya memang cut loss ya. Nih misalnya beli di tanggal 26 Juli beli dekat support, dia belum naik dah cut loss. Ya udahlah cut loss ya cut loss. Tinggal nunggu dia kembali ke atas. Kalau Bapak Ibu beli saat dia breakout, ya sudah bisa profit lagi. Jadi seperti itu ya. Yang penting sabar dan nggak usah mikir besoknya. Jangan terus berharap. Kalau Bapak Ibu berharap di saham, tradingnya pun gitu-gitu aja ya. Jangan berharap kalau sudah menyentuh harga cut loss, disiplin. Memang menyakitkan apalagi kalau tradingnya dana besar ya, tapi itu untuk menyelamatkan dana Bapak Ibu. Kalau takut trading dengan dana besar, pakai dana kecil dulu, dan yang paling penting itu strateginya dulu dipertajam, diperkuat, bagaimana menganalisanya. Kalau sudah siap ya pelan-pelan ya, dengan modal kecil pun banyak kok yang bisa profit besar, bisa cuan 10, 20 bahkan puluhan persen dalam satu bulan dengan modal kecil. Yang penting itu trading plan-nya. Tapi itu kan yang scalping. Kalau yang trading swing trade ya jarang kalau sampai puluhan persen dalam satu bulan ya. Jadi seperti itu, yang dicari itu profit, tapi nggak usah mikir profit besar dulu, tipis-tipis saja. Kalau sering itu juga lebih bagus. Jadi seperti itu. Untuk BBTN harga tanggung, wait and see aja dulu. Kalau besok dikasih koreksi lagi lebih dalam, ya coba beli di bawah atau belinya nunggu dia tutup atau breakout 1350. Seperti itu untuk BBTN. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada BDMN yang hari ini ditutup di harga 2250 sama harga penutupan pada hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BDMN sedikit didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BDMN gagal breakout 2400 dan dia koreksi. Tapi koreksinya ini sudah mendekati supportnya itu memang ada support minor di 2220, tapi support kuatnya itu ada di 2140 sampai 2130 ya. Dan kemarin itu dia sempat rebound, tapi kemudian ya mungkin ada yang profit taking, jadi dibawa turun. Karena kalau dilihat bid offernya tebal juga ya, harusnya nggak terlalu juga kalau diguyur. Jadi ya memang mungkin ada yang profit taking, tapi kondisi seperti ini ya ini bisa dikatakan seller masih kuat karena shadow atau ekor dari atas ke bawah itu cukup tinggi dan tajam ya. Ini juga hari ini sempat juga menguji 2300, gagal, dia turun lagi. Jadi besok untuk BDMN masih bergerak di range harga ini aja ya. Supportnya 2225 dan resistennya 2300. Kalau dia bisa tutup di atas 2300 cukup bagus. Mungkin seminggu ke depan masih ada potensi uji resisten 2400. Jadi seperti itu untuk BDMN. Apakah bisa spekulasi baik kalau Bapak Ibu mau cut loss mepet, disiplin cut loss, ya jebol 2200 out aja dulu.
nggak usah mikir sampai bawah. Nih cut lossnya sekitar 2,5%. Target profitnya langsung tarik 2.300, 2,3% juga. Ya kalau besok dikasih 2.220, 2.230, coba aja spekulasi buy. Jadi cut lossnya lebih tipis. Jadi seperti itu. BDMN sepertinya masih akan mempertahankan area support 2.200. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Arto yang hari ini ditutup terkoreksi 1,66% ke harga 16.200. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Arto diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Arto masih bertahan ya. Sepertinya cukup kuat, support 16.000 menahan harga Arto setelah Arto 2 kali gagal menguji EMA 20-nya garis ungu ini nih ya. Dia turun ke 16.000 kemudian dia mantul lagi. Sempat breakdown di tanggal 16 Agustus, tapi di tanggal 18 Agustus dia rebound lagi. Dan di tanggal 20 Agustus dia membuat candle doji. Ya ini cukup bagus, sayangnya hari ini market nggak mendukung dan Arto juga terkoreksi tipis. Jadi untuk besok masih ada potensi Arto akan menguji lagi 16.000. Kalau tetap dipertahankan ya dia akan mantul lagi, uji lagi EMA 20-nya di 16.800. Jadi untuk besok juga pergerakan Arto masih mix, mungkin di sekitaran 16.000 support dan resistennya 16.800. Jadi seperti itu. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ya kalaupun mending wait and see aja dulu ya. Nanggung harganya walaupun dekat support tapi nggak menarik teknikalnya. Walaupun ada potensi rebound ya coba lihat besok aja. Kalau besok volume bagus, bid offernya bagus ya coba aja spekulasi buy. Siapa tahu Arto besok rebound sampai ke 17.200. Tapi skenario-nya jebol 16.000, cut loss saja karena ada potensi arah ke 15.000. Seperti itu untuk Arto. Ya cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.